Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Finia Terasa dari kelompok C yang beranggotakan Muhammad Fadil, Alfa Prandi Basin, Afiqul Kanzihat, dan Mani Mahadan. Akan menjelaskan requirement dari aplikasi peduli sekitar. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama pasien positif virus corona. Ada 2 pasien positif dalam kasus pertama terjadi di tanah air saat itu. Dan pada saat ini, 6 Juni 2020 telah tercatat 29.521 orang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dan sebanyak 1.770 orang meninggal dunia. Melihat cepatnya penyebaran virus ini, pemerintah mengeluarkan peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau terkontaminasi. Namun, penerapan ini berdampak negatif kepada UMKM, di mana mereka terpaksa menutup toko mereka. Melihat hal tersebut, kami kelompok C berinisiatif membuat aplikasi peduli sekitar, di mana dengan adanya aplikasi ini, UMKM dapat berjualan seperti biasa, dengan izin buka dan pantauan dari pemerintah. Nah, bagaimana skema dari peduli sekitar? Yaitu, pertama UMKM wajib mendaftarkan tokonya melalui aplikasi ini. Kemudian UMKM harus memenuhi dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pada UMKM pada aplikasi. Kemudian pemerintah akan mengecek apakah UMKM tersebut sudah memenuhi syarat dan standar yang telah ditetapkan. Setelah pemerintah akan mensurvei langsung UMKM tersebut dan memberikan izin buka kepada UMKM. Pemerintah akan memberikan peringatan kepada UMKM yang melanggar, serta pemerintah dapat menutup paksa UMKM apabila si UMKM sudah 3 kali melakukan pelanggaran. Selanjutnya BMC atau Business Model Canvas. BMC merupakan kerangka kerja untuk mendefinisikan model bisnis startup. Kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, dan memvisualisasikan serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup maksimal. BMC merupakan visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Ke-9 elemen tersebut yaitu customer segment, di mana customer segment ini berisi segmen yang berisi pelanggan mana yang akan menjadi target dari bisnis, seperti ibu rumah tangga dan pedagang keliling. Selanjutnya pada elemen customer relationship, segmen ini berisi tentang di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya agar pelanggan tidak mudah berpaling di bisnis yang lain, seperti transaksi di pasar dan menawarkan barang dagangan. Selanjutnya channel merupakan elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Contohnya kualitas yang ingin dijual dan memberikan harga normal. Selanjutnya elemen value proposition, ini merupakan sekat yang berisi keunggulan produk. Apa saja poin-poin yang mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya, seperti adanya informasi tentang aturan PSBB dari pemerintah, melakukan penjualan dengan taat aturan, dan suasana pasar yang tertib. Elemen key activity, ini merupakan elemen yang berisikan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis, seperti berjualan, promosi, dan tawar-menawar. Elemen key resource, sekat ini berisi modal kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang direncanakan, seperti buah-buahan atau sayuran. Elemen key partner berfungsi untuk mengorganisasikan kelahiran suatu barang atau layanan lainnya. Di sini key partner dari peduli sekitar yaitu UMKM dan pemerintah. Selanjutnya cost structure, yaitu struktur pembiayaan bisnis yang membuat bisnis
perjalanannya menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Juga untuk menentukan posisi nilai yang pas untuk pelanggan. Kemudian revenue stream, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan seperti hasil penjualan UKM. VPC atau Value Proposition Canvas adalah sebuah penjabaran dalam melihat bagaimana menciptakan value untuk para konsumen. Jadi dengan ini kita bisa tahu apa saja manfaat yang bisa didapatkan para konsumen ketika menggunakan bisnis kita. Selain itu, VPC tidak hanya melihat manfaatnya saja, tapi juga apa kebutuhan konsumen, membantu memecahkan masalah dari para konsumen dan apa saja yang harus kita kerjakan nantinya. Di VPC dibagi dalam dua bagian, yaitu customer segment dan value proposition. Di masing-masing bagian itu juga ada pembagiannya lagi, seperti pada customer segment ada customer job, yaitu untuk melihat pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan demi memenuhi kebutuhan konsumen dan apa saja yang harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti UMKM menjual dagangannya. Dan pada elemen customer gain, yaitu untuk melihat manfaat apa yang diharapkan dan bisa didapatkan oleh konsumen, seperti dagangan laku, bahan yang dijual berkualitas, dan pelanggan banyak. Selanjutnya pada segmen customer pain, itu untuk melihat sisi negatif dari pembiayaan yang tidak disukai oleh konsumen hingga risiko yang bisa didapatkan oleh mereka, seperti keuntungan menurun, pasar tidak terlalu ramai, dagangan tidak laku, banyak pesaing, harga sembako naik, dan bahan jualan susah didapatkan. Selanjutnya pada bagian value proposition terdapat gain kreator, yaitu untuk melihat bagaimana produk dan jasa yang kita tawarkan bisa memberikan keuntungan kepada konsumen, seperti menawarkan dengan harga normal, memiliki tempat penyimpanan barang dagangan yang bagus, mempunyai banyak pelanggan tetap, dan mempunyai timbangan kilauan yang bagus. Pada segmen product and service, itu untuk melihat posisi nilai dari produk dan jasa yang ditawarkan pada konsumen, dan untuk menentukan mana yang terbaik untuk konsumen, seperti mengetahui proses penjualan buah-buahan. Selanjutnya pada segmen pain reliever, itu untuk melihat usaha dalam membuat kerugian kepada konsumen berkurang, seperti berhemat dan mengurangi risiko, atau memiliki aturan resmi tentang syarat berjualan di tengah pandemi, mematuhi SOP dalam berdagang, dan memakai masker saat berjualan. Selanjutnya, visioning. Tahap visioning adalah tahap awal yang dilakukan pada proses perencanaan strategis yang berisi tentang proses bisnis perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kondisi perusahaan agar dapat menentukan apa yang tepat diterapkan dalam perusahaan tersebut. Visioning pada UMKM yaitu Andi ingin melakukan pendaftaran tokonya. UMKM melihat syarat yang harus dipenuhi. UMKM meminta izin berdagang kepada pemerintah melalui aplikasi Android, dan seterusnya. Kemudian visioning pada pemerintah seperti pemerintah membuat aturan berjualan di tengah pandemi menggunakan aplikasi Android. Pemerintah memberikan peringatan pelanggaran kepada UMKM. Pemerintah mendata UMKM yang sudah mendaftar menggunakan aplikasi Android, dan seterusnya. Selanjutnya, use case. Use case di sini ada dua, yaitu pemerintah dan UMKM. Pemerintah dapat melakukan autentikasi, evaluasi toko, dan membuat peraturan. Selanjutnya, UMKM dapat melakukan autentikasi dan daftar toko. Selanjutnya, persona. Persona dari UMKM yaitu Guntur Raharja. Dia merupakan pria yang berumur 30 tahun yang sudah menikah dan tinggal di Aceh Besar. Guntur Raharja memiliki goals untuk mendapatkan banyak pelanggan dan banyak untung. Prestasi dari si Guntur Raharja yaitu barang yang dijual sedikit karena pelanggan sepi. Selanjutnya, persona dari pemerintah yaitu Rama Pamungkas. Dia merupakan seorang pria berumur 37 tahun yang sudah menikah dan bekerja di pemerintahan yang di tempat tinggal
tinggal di Banda Aceh. Rama Pamungkas memiliki goals yaitu UMKM tidak melanggar aturan pemerintah. Dan frustasi seorang Rama yaitu sebagian UMKM mengabaikan aturan dari pemerintah. Selanjutnya storyboard. Rama yaitu pemilik UMKM wajib mendaftarkan usahanya di aplikasi Peduli Sekitar. Kemudian, pemilik UMKM menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemilik UMKM melaksanakan usahanya dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pemerintah mengecek apakah pemilik UMKM sudah mendaftarkan usahanya. Pemerintah akan mengecek ke lapangan apakah pemilik UMKM melakukan usahanya sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian, pemerintah akan memberikan sanksi kepada UMKM yang melanggar syarat dan ketentuan. Dan pemerintah akan menutup paksa UMKM tersebut apabila melakukan pelanggaran 3 kali berturut-turut. Selanjutnya, desain requirement. Desain requirement dari UMKM yaitu datanya yaitu email dan password, biodata diri, surat izin usaha, dan detail usaha. Fungsionalitas yang pakai yaitu smartphone dan internet, dan konteksnya yaitu hanya UMKM yang terdaftar di tokonya. Selanjutnya, pemerintah. Datanya yaitu email dan password, database toko yang terdaftar, peraturan, dan biodata diri. Dan fungsionalitasnya yaitu smartphone dan internet. Dan konteksnya hanya pemerintah yang telah membuat akun. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil akan melanjutkan presentasi dari Vini Alfiarsa. Yang mana di aplikasi kami mempunyai 2 user, yang pertama pemerintah dan UMKM. Dan yang pertama saya akan menjalankan dari sudut pandang pemerintah. Kita langsung saja masukkan nomor HP dan password. Dan ini di sini halaman utama. Di aplikasi kami ini mempunyai 4 fitur. Yang pertama syarat ketentuan. Syarat ketentuan ini yang berisikan syarat dan ketentuan yang dimasukkan oleh admin. Prosedur SOP. Prosedur SOP ini juga yang cuman bisa diupdate atau diedit oleh admin. Yang ketiga, UMKM terdaftar. Di sini admin bisa melihat UMKM mana saja yang sudah mendaftar ke aplikasi Peduli Sekitar. Seperti Johan, usahanya apa, dan alamatnya di mana. Yang keempat, jenis pelanggaran. Jenis pelanggaran ini admin bisa melihat UMKM mana yang melanggar dari aturan pemerintah. Dan jika ingin keluar, kita cuma tinggal tekan keluar saja. Yang kedua, dari segi UMKM. Pertama, kita harus mendaftar, masukkan nama, nomor HP, password, dan konfirmasi password. Daftar. Kita langsung masuk ke halaman utama. Kemudian kita akan mendaftar UMKM kita. Nama pemilik seperti ini Burhan, usaha menjual peralatan rumah tangga, dan masukkan alamatnya juga daftarkan. Nah, setelah kita mendaftar, di sini sudah ada Burhan, usahanya menjual peralatan rumah tangga, dan alamatnya Jalan Suka-Suka. Yang fitur kedua itu syarat dan ketentuan. Syarat ketentuan ini yang dibuat oleh pemerintah untuk UMKM. Fitur ketiga, prosedur SOP. Prosedur SOP ini dibuat juga oleh pemerintah dan diupdate oleh admin pemerintah. Fitur keempat, UMKM terdaftar. Di sini seperti tadi saya sudah mendaftarkan Burhan. Burhan usahanya menjual peralatan rumah tangga, alamat Jalan Suka-Suka, dan statusnya di sini belum dicek karena kita baru saja mendaftar. Jenis pelanggaran. Mana jenis pelanggaran ini? Jika UMKM melanggar salah satu dari aturan, maka di sini akan tertera di fitur jenis pelanggaran. Dan jika ingin keluar di sini
tinggal tekan keluar. Hanya ingin dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.